Pada kesempatan ini saya akan membahas 5 fase seseorang menghadapi krisis dalam kehidupannya. Khususnya fase ini kita lalui bersama di dalam tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu COVID-19. Dan kalau kita perhatikan kembali dari kata krisis itu sendiri, saya mau mengajak kita menyadari bahwa krisis itu artinya kondisi yang kurang, kondisi yang tidak stabil, kondisi darurat atau ada ancaman bahaya. Kalau kita lihat di kamus, kurang lebih arti krisis itu seperti demikian. Nah, dalam konteks kita saat ini, di mana kita melalui pandemi yang cukup panjang, ini artinya kondisi yang kurang. Kurang secara apa? Kesehatan. Kurang secara ekonomi, karena banyak bisnis, toko yang tutup, banyak orang dirumahkan, dan juga penghasilan tidak stabil, cara penjualan mungkin tidak seperti biasanya. Nah, inilah yang menjadi tantangan banyak orang ketika melalui pandemi yang cukup berat bagi sebagian orang dan juga cukup menantang bagi banyak orang. Nah, tetapi kata yang menarik dari arti krisis itu sendiri adalah saat pengujian. Berarti Anda dan saya kehidupannya sedang diuji. Ketahanan kita, apakah melalui krisis ini kita menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, atau kita malah hancur, kita kalah dengan krisis ini. Termasuk bisnis, usaha, pekerjaan kita sedang diuji kekuatannya. Nah, itulah gambaran dari arti krisis. Namun ada 5 fase dalam kehidupan bagaimana seseorang menyikapi krisis yang terjadi. Yang pertama adalah fase mengabaikan. Nah, di saat ini seringkali kita melihat ada orang-orang termasuk saya ataupun Anda, seringkali kita mengabaikan krisis yang ada. Saya teringat waktu itu di bulan Januari, Februari 2020, sebenarnya COVID-19 ini sudah beredar beritanya. Oh, tapi kita masih mengabaikan di Indonesia. Kita pikir, oh itu jauh di Wuhan, ya. Kita pikir itu mungkin tidak akan terkena di Indonesia. Bahkan dengan bangganya kita berpikir bahwa oh, orang Indonesia nggak bakalan kena. Kenapa? Karena kita iklimnya berbeda, kita juga sudah biasa makan jorok di pinggir jalan, dan kita mengabaikan krisis tersebut. Bahkan kakak perempuan saya sendiri di Singapura di bulan Januari, Februari sudah panik. Di Singapura sendiri sudah mulai antisipasi buat sesuatu yang untuk mengamankan dan juga buat kebijakan-kebijakan untuk preventif dan juga antisipasi keadaan tersebut sebagai tindak lanjut. Tapi kita di Indonesia baru dapat pengumuman ketika di bulan Maret Presiden kita mengatakan bahwa COVID-19 sudah masuk di Indonesia, dan khususnya di pertengahan Maret kita dapat kabar bahwa kita perlu belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan disitulah kita masuk fase kedua dalam krisis. Orang-orang mulai menyadari bahwa, hey, ternyata krisis itu nggak jauh di sana. Sudah terjadi di Indonesia, sudah terjadi bahkan di tengah-tengah kita. Ada keluarga, ada kenalan, tetangga mungkin, atau mungkin relasi kita yang terkena COVID-19, ada yang meninggal. Bahkan kita sendiri harus di rumah, kita mulai merasakan income mungkin tidak seperti biasanya. Ada yang hidup dari tabungannya, ada yang malah khawatir, cemas hari esok harus seperti apa. Bahkan kita mulai menyadari orang-orang di PHK dan juga banyak toko bisnis yang tutup, ya, yang drop. Nah, disinilah kita melihat di tahap fase kedua ini orang mulai menyadari, saya mulai menyadari. Namun kita perlu masuk di fase berikutnya, yaitu menerima kenyataan. Jadi sekaligus Anda juga mengecek nanti Anda sedang ada di fase mana menghadapi krisis dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang masih sulit menerima kenyataan. Sulit menerima kenyataan kalau bisnisnya tidak selancar dulu. Sulit menerima kenyataan kalau mungkin dagangannya tidak selaku seperti biasanya. Sulit menerima kenyataan kalau dia harus di PHK, terjadi pemotongan gaji. Bahkan mungkin sulit menerima kenyataan kalau kita nggak bisa menjual, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa berdagang, kita nggak bisa meeting seperti biasanya. Karena hampir sebagian besar kita mengikuti kebijakan pemerintah untuk di rumah. Dan saya pun pribadi butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Saya harus menerima kenyataan ini kurang lebih 2 minggu. Saya ingat ada staff saya tanya, ada planning apa? Saya bilang saya nggak punya planning apa-apa. Rasanya buntu pikiran ini. Karena unit bisnis kami mengalami penurunan drastis, project-project, kontrak yang sudah kami dapatkan, rencana keluar kota, untuk event-event semua dipending, semua dibatalkan. Saya pun juga sempat bingung, tetapi saya butuh waktu untuk menerima kenyataan tersebut. Setelah itu saya langsung berpindah ke fase menyesuaikan diri. Saya mulai menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, ini yang Anda perlu perhatikan. Ketika krisis datang, setelah kita menerima kenyataan, kita perlu segera beradaptasi. Karena ada istilah, orang-orang yang bisa menyesuaikan diri adalah orang-orang yang akan menang. Orang-orang yang akan siap untuk keluar sebagai pribadi yang tangguh, lebih kuat dan lebih baik. Apa yang kita perlu sesuaikan di dalam keadaan? Mungkin kita harus sesuaikan strategi kita,
cara kerja kita. Kita perlu penyesuaian mungkin dari offline kepada online. Kita mungkin perlu menyesuaikan keadaan yang ada, cara pendekatan mungkin terhadap customer tidak seperti yang biasanya lagi. Kita harus bisa ubah dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Jadi kita harus menyesuaikan diri baik di dalam hal pelayanan, dalam hal pekerjaan, kita menyesuaikan diri di mana kita harus tinggal di rumah bersama keluarga dalam kurun waktu yang panjang, kita menyesuaikan diri dalam pola hidup kita. Nah, ini fase yang terpenting di dalam sebuah krisis. Kalau Anda bisa menyesuaikan diri dengan cepat, maka Anda akan bisa masuk di fase yang berikutnya. Di fase yang kelima adalah mengakselerasi. Saya lihat bagaimana proyek-proyek kami yang batal, tertunda, bahkan tidak jelas, akhirnya saya shifting kepada strategi online. Dan luar biasa hasilnya, walaupun tidak seideal biasanya, walaupun belum seperti yang kondisi normal, tetapi karena kami menyesuaikan diri, akhirnya saya bisa kembali produktif, saya bisa kembali menghasilkan, saya bisa menemukan ide-ide baru. Saya approach beberapa teman, network untuk bisa bertukar pikiran, tukar ide, saling support, saling belajar ya. Saya hubungi klien-klien lama, saya memberikan perhatian kepada mereka dan ternyata ada respon yang baik, ada kerjasama-kerjasama yang akhirnya kita bisa lakukan kembali. Dan ketika saya menyesuaikan diri, terjadilah kembali akselerasi, percepatan. Nah, ini yang terpenting karena di dalam krisis ini kita seperti dalam sebuah terowongan, kita nggak tahu ujungnya masih berapa jauh panjangnya. Kita nggak tahu sampai berapa lama keadaan ini akan tinggal seperti demikian. Tetapi saya percaya cukup satu cahaya sebagai sebuah harapan di depan. Kita tahu badai pasti berlalu, kita tahu musim pasti berganti, habis gelap akan terbit terang. Tetapi yang terpenting dalam terowongan krisis ini, kita akan jadi apa? Kita akan seperti apa? Dan kita akan keluar dengan kondisi bagaimana, itu sangat menentukan. Oleh karena itu kalau Anda dan saya sedang menghadapi krisis apapun dalam kehidupan ini, pastikan di tengah-tengah terowongan krisis ini yang membentuk hidup kita. Kita keluar menjadi pribadi lebih tangguh, punya daya tahan yang lebih kuat, punya cara berpikir atau mindset yang berbeda, punya spirit, punya skill, kemampuan yang terasah. Pastikan dalam terowongan krisis ini kita semua dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang dalam kehidupan ini. Jadi pastikan ada 5 fase dalam menghadapi krisis. Anda sedang di fase yang mana? Pastikan segera menerima kenyataan, segera menyesuaikan diri, dan dari situlah kita bisa mengakselerasi kehidupan kita, pekerjaan, karir, bisnis, pelayanan untuk kita bisa tetap kuat dan tetap produktif.